Saya minta beserta dalil Tuhan pencipta langit dan bumi yang punya karya terhadap penyaliban anak Maria. Silakan. Ya, itulah keimanan orang Kristen. Dengan matinya Yesus itulah menebus dosa. Jadi itu karya Tuhan. Kalau Anda komplain karena sang halik gitu. Tidak. Anda kan memfitnah itu karya Tuhan. Kita minta data dong. Mana buktinya bahwa itu adalah karya Tuhan? Mana dalil? Itulah keimanannya. Betapa kita besar dalil kasih Allah kepada manusia. Betapa besar kasih Allah kepada manusia sampai ada yang tunggal diberikan untuk menebus dosa manusia. Itu maksudnya itu otoritas. Di mana tertulis? Tolong tunjukkan data itu di mana Anda dapatkan. Saya tidak hafal di surat apa yang jelas di Injil, Matius, Markus, Lukas, Jaya. Bukan. Itu. Anda tinggal sebutkan. Saya hafal. Coba Yohanes berapa, Matius berapa? 1 Korintus 15. Kalau Anda hafal berarti Anda nggak usah bertanya. Kalau Anda hafal. Ya justru karena saya tidak pernah mendengarkan data. Yang Anda sebutkan. Makanya saya cari tahu. Bang, saya bacakan ya 1 Korintus 15 dulu. Mungkin ya. Ya, 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah ini pengakuan siapa? Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada kita. Ya. Saudara, ini yang saudara tunjukkan ini adalah sama dengan pengakuan Anda. Pengakuan Paulus ini sama dengan pengakuan Anda. Yang saya minta pengakuan Tuhan. Jangan jadikan Paulus ini Tuhan. Kan Anda tanya, mana bukti Tuhan mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah karya Dia. Nah, saya minta Tuhan, Anda menunjukkan Paulus. Berarti apakah Paulus Tuhan Anda? Karena Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Yang saya minta sekarang karya Tuhan, bahwa penyaliban itu adalah karya Yod-He Vav-He. Itu tertulis di mana? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 23 21 23, orang yang melanggar perintah Tuhan setara dengan penjahat, dia harus dihukum mati dengan cara dirajam sampai dia mati, dan kemudian kakinya tidak boleh tersentuh tanah pada hari Sabat. Dia harus diturunkan segera. Nah, kalau Anda mengatakan kematian Yesus di atas tiang salib itu adalah karya Tuhan, tolong tunjukkan datanya. Jangan Anda tunjukkan Korintus, karena kalau Anda tunjukkan Korintus, itu sama halnya Anda menjadikan Paulus ini sebagai Tuhan Anda. Karena Korintus itu adalah sabda Paulus. Yang saya minta firman Tuhannya. Mana Pak? Bahwa penyaliban itu karya daripada Tuhan. Karena yang melakukan penyaliban itu semua karya iblis. Dan saya bisa buktikan. Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa penyaliban itu karya Tuhan, sudah selesai. Tugas saya membuktikan bahwa penyaliban itu karya iblis. Nah, coba buktikan karya iblis itu. Akui dulu bahwa tidak ada Bapak berkarya dalam penyaliban itu kecuali dengan sanggahan dan tuduhan Anda bersama dengan Paulus. Kalau kita sepakat, kalau kita sepakat, saya tunjukkan karya iblisnya. Nah, coba tunjukkan. Ya, sepakat dulu kita. Enggak, kalau karya itu memang Allah Bapa itu kan tidak berwujud. Dengan memakai tangan iblis itulah artinya orang Yahudi itu Yesus itu disalibkan. Anda sudah mengakui. Anda sudah mengakui kan? Saya belum paparkan bukti. Anda sudah mengakui melalui tangan iblis. Itulah apa maksudnya Anda mengatakan itu? Ayo. Artinya itu semua karya Allah Bapa. Enggak mungkin Allah Bapa itu. Enggak mungkin Allah Bapa itu di dunia ini gitu loh. Makanya secara manusiawi mungkin enggak masuk akal kan? Ini sama halnya Anda mengatakan Tuhan membunuh Yosua melalui tangan Sambo. Oke? Karena tidak mungkin Tuhan nuzul menjadi manusia, maka dia menggunakan Sambo untuk membunuh Yosua. Apakah begitu adanya? Beda bro.
Kalau Yesus itu bukan kan Yesus itu mengatakan saya ini bukan dari dunia, dari surga. Jadi jangan kamu samakan si Samuel dengan Joshua. Kalau dia izin. Ya, silakan. Saya rasa yang memaksa di sini adalah saudara-saudara saya. Saya minta data, saya kasih ruang untuk menjelaskan data Anda. Anda tidak bisa memberikan data. Kalau tidak ada data, Anda tetap ngotot. Siapa yang memaksa? Kan Anda yang memaksa kan? Gini Bang, kalau masalah data memang kita nggak hafal dengan nats-nats yang di Alkitab itu. Jadi kita harus buka kan gitu. Makanya saya minta mana nasnya saudara? Ya, mana depan nasnya? kita tidak ada Alkitab kita pegang. Ini kan depan kita handphone doang gitu Padahal harusnya yang jelas Yesus itu mengatakan saya akan mati dan bangkit ketiga. Setelah bangkit saya akan naik ke surga menyiapkan tempat bagi yang mengikut saya, katanya kan itu. Enggak ada itu. Yang Anda maksud itu bahwa penyaliban itu karya daripada Lukas 24:44 sama Mesias akan mati bangkit pada hari ketiga. Ada tertulis di dalam kitab Taurat menurut Yesus. Tapi setelah diselidiki di Taurat tidak ada tertulis itu, Pak. Emang pernah baca Taurat? Loh, kan yang Anda maksud Taurat itu kan kitab Bilangan, Kejadian, Imamat. Benar kan? Yang Anda maksud itu kan? Bukan. Nah, kita baca di dalam 5 kitab itu tidak ada tertulis bahwa Mesias datang, mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tidak ada di data kitab itu. Yang 5 kitab dari Taurat yang Anda maksud itu tidak ada. Lalu di mana tertulisnya? Yesus mengatakan di Taurat, diperiksa Taurat ternyata tidak ada. Siapa sekarang yang salah? Mengimani pembunuhan terhadap Yesus itu sebagai karya Tuhan. Mana buktinya? Tuhan justru mengatakan, jangan kau bunuh orang yang tidak berdosa, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Nah, artinya Yesus itu tidak berdosa, Yesus itu suci, Yesus itu tidak bersalah. Kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh? Kan untuk untuk menebus dosa kita. Di mana Tuhan mengajarkan nebus dosa dengan menggunakan bunuh manusia? Di mana itu tertulis, Pak? Jadi gini, saya terangkan dulu. Saya terangkan dulu satu menit saya terangkan, Pak. Yesus datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Karena orang-orang Yahudi kemudian tidak suka dengan adanya Yesus, karena dengan pengaruh Yesus bermujizat di tengah-tengah mereka, banyak Bani Israel yang ikut menjadi pengikutnya. Sehingga orang-orang Yahudi, imam-imam Yahudi, orang Farisi pada masa itu merasa terancam perpuluhannya nanti habis kalau semua orang Yahudi, jemaat-jemaat mereka berpindah ke Yesus. Maka Yesus dianggap sebagai ancaman. Makanya di dalam Matius 20:26, Pak, orang-orang Yahudi itu bersekongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus itu ditangkap, agar Yesus itu dibunuh. Setelah ingin dibunuh, dilakukan kesepakatan membunuh Yesus. Tuhan menyelamatkan dia, diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Maka ada yang menggantikan dia. Siapa? Pengkhianat. Makanya dalam Amsal 21:18, orang yang berkhianat dijadikan sebagai tumbal menggantikan orang yang benar. Anda baca Amsal 21 nomor 18, itu nubuatan. Nah, sehingga ketika Yesus terangkat ke langit, penyaliban itu betul-betul ada. Tapi yang disalib itu orang yang dikira Nabi Isa atau Yesus. Nah, apa yang terjadi kemudian? Orang-orang Farisi yang tadi yang benci kepada Yesus membuat sebuah pengajaran kepada Romawi Yunani bahwa Mesias datang, mati, bangkit pada hari ketiga, lalu menjadi Tuhan. Makanya apa? Coba Anda teliti lagi. Sedikit lagi, Pak, ya. Coba teliti lagi. Kitab saudara 4, kitab kanonik ada 4. Surah Petrus ada, Kisah Para Rasul juga ada. Kemudian surah-surah Paulus ada 14 kitab. Tidak ada satupun di antara kitab itu yang dituliskan untuk Bani Israel. Tidak ada. Tidak ada untuk suku-suku Israel. Semua kitab Anda itu dikirim kepada jemaat-jemaat Romawi. Kenapa? Karena kalau dikirim kepada orang Yahudi tidak diterima.
Tidak diterima karena orang Yahudi tidak percaya. Tidak percaya Tuhannya datang dalam rupa manusia, mati, bangkit pada hari ketiga. Maka surah-surah itu dikirim ke Romawi. Romawi sebelum Kristen, Pak, ajarannya adalah nyembah dewa. Dewa-dewa mereka diimani secara turun-temurun nusul menjadi manusia untuk nebus dosa manusia. Begitu mereka menulis surat yang menjadikan Nabi Yahudi ini sebagai Tuhan, mereka langsung terima. Makanya tentang penyaliban itu hanya diceritakan dalam kitab saudara. Sampai hari ini ke-11 murid Yesus tidak ada yang mempercayai keturunannya bahwa ada Tuhan datang mati lalu kemudian bangkit pada ketiga. Nggak ada itu, nggak ada. Makanya adanya hanya mengheboh di Romawi dan Yunani, sampai ke Belanda, sampai ke Portugis, hingga sampai ke Indonesia. Hari ini kalau Anda tanya, di mana tempat penyaliban dan pembunuhan dan kebangkitan Yesus? Orang Yahudi pelangak pelongo. Apa itu? Apa itu? Kenapa? Karena cerita ini eporianya cuma ada di Romawi Yunani, tidak ada di mereka. Itu yang perlu dipahami. Makanya antara Yahudi dan Kristen itu gak nyambung. Gak nyambung, konsep kitab gak nyambung, konsep Tuhan gak nyambung, konsep agama gak nyambung, konsep nabi-nabi gak nyambung. Kenapa? Karena Kristen ini adalah agama yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh orang Farisi, yang dijual kepada Romawi Yunani, diterima, laku. Tapi itu tidak diajarkan kepada Yahudi. Makanya Paulus dalam suratnya Galatia 1 nomor 16 nomor 17, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, berarti ajaran Paulusnya in the gang itu tidak diperuntukkan kepada Bani Israel. Makanya sampai hari ini Bani Israel tetap aja menjadi praktisi Torah. Sehingga orang Roma Yunani membawa ajaran Yahudi supaya dianggap bahwa ajaran mereka itu adalah berasal dari Yahudi. Padahal tidak. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala. Apa itu serigala, Pak? Romawi yang menyamar seperti domba. Apa itu domba? Bani Israel, Pak. Yang disebut domba itu adalah Yeremia 23 nomor 2. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Sementara kita bukan Bani Yakub. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Maksudnya waspadalah terhadap orang Romawi ini yang nyamar seperti Bani Yakub. Agama Anda itu berasal dari orang Farisi. Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Farisi ini siapa? Paulus. Di mana tertulis? Di Filipi 3. Filipi 3 nomor 5 nomor 6. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Dia adalah orang Farisi. Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. 14 buku Paulus itu semua dikirim ke Romawi. Sehingga Kristen pertama mula-mula itu adalah Roma, Vatikan. Seperti itu, Pak. Makanya gak nyambung-nyambung antara Yahudi dan Kristen. Itu cerita yang sesungguhnya seperti itu. Makanya saudara kelabakan ketika ditanya, mana coba Tuhannya Yahudi tertulis di mana? Ada Tuhan menubuatkan, menceritakan bahwa dia datang menjadi manusia untuk mati dibunuh oleh manusia. Di mana itu tertulis? Anda tidak akan bisa menemukan, kecuali Anda mengais-ngais. Ada di Yesaya 52, ada di Yesaya 53. Tapi yang empunya kitab tidak mengakui, malah tertawa. Seperti itu, Bang. Begitu caranya kita belajar. Silakan. Tapi kalau iman Anda, silakan, itu iman Anda. Tapi saya mengajak Anda untuk berpikir secara sehat. Silakan. Udah lebih 1 menit, Bang, ya. Tes, halo. Ya, silakan, Bang, silakan. Bisa 1 jam Anda nonstop selama argumen Anda kuat dan berdata. Silakan. Silakan. Iya, kalau masalah argumen ini kan, Bang, tergantung kita yang menerima. Kalau kita tidak menerima, sama aja kan gitu. Abang tadi juga menyebut tadi Yesaya 53. Memang di sini dikatakan, Bang, ini termasuk apa namanya? Inilah karya Tuhan itu. Yang seperti inilah yang akan terjadi. Saya bacakan ya di Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Gitu dia, Bang. Sekali lagi saya katakan, saudara, itu sah-sah saja. Sah-sah saja Anda menganggap
Sah-sah saja Anda menganggap itu Yesus. Sekarang gini Bang. Ini Sekarang kitabnya orang Yahudi. Oke? Yang orang paham Kristen. tentang kitab itu yang paham tentang kitab itu yang punya kitab, Pak. Yang punya kitab. berarti Abang juga nggak paham. Jadi kenapa Abang memahami sendiri? Kan begitu. Kitab Yesaya itu untuk Kitab Yesaya itu untuk Bani Israel, Pak. Satu hal yang perlu saudara pahami. Yang membagi-bagi Yesaya 51, 52, 53, 54 itu adalah penyusun. Sebenarnya para nabi ketika menerima firman Tuhan itu tidak ada dikatakan, oh ini Yesaya 2, ini Yesaya 3, ini Yesaya, tidak ada. Oleh karena itu cerita itu berkesinambungan. Enggak. Itu dulu Gini. ada katanya kan? Ada Yes, katanya kan? Iya, saya paham, saya ngerti. Saya sudah tamat itu. Saya tamat Ya itu. udah. Makanya saya katakan jangan tamat, tapi tidak mau memahami. Ya gitu dia. Bagaimana bisa saya mengakui sesuatu? Ada orang datang kepada saya menjual rumah, tapi rumah yang dijual bukan punyanya. Gimana ceritanya, Pak? Iya. Bagaimana saya mau beli? Bagaimana saya mau percaya? Lah Yesaya itu bukan kitab saudara. Yang punya kitab itu orang Yahudi. Mau Anda salto 50 kali sampai 6 turunan, tidak bisa, Pak. Coba Anda lihat di dalam Yesaya 52 sebelum kita masuk ke dalam Yesaya 53. Ini aku dulu. Tunggu. Gini, Bang. Supaya kita paham, supaya saudara paham maksud daripada Yesaya 5. Memang kalau orang Yahudi itu nggak percaya dengan Yesus, orang itu kan masih menantikan Mesias. Orang itu kan apanya hukum Taurat itu. Tidak gitu. percaya sebagai apa, Bang? Tidak percaya sebagai apa? Ya, juru selamat itu. Kepercayaan Yahudi. Tidak percaya sebagai apa? Tunggu dulu. Dia menunggu apa? Orang Yahudi menunggu apa ini? Tuhan yang dia tunggu. Yang akan datang lagi Mesias. Jadi Mesias, makanya Mesias dalam pandangan Yahudi apa? Tuhan. Ya penyelamat itu. Ya Tuhan atau bukan? Tuhan dan Yang juru nggak selamat. tahu lah. Nah, di mana Yahudi menunggu Tuhan, Pak? Inilah salahnya. Ya, gini, Kita Bang. menuduh orang lain sesuatu yang tidak benar. Yahudi mana Yahudi mana yang menunggu Tuhan? Yahudi mana yang menunggu Tuhan? Dari persepsi Anda bahwa Yesus itu katanya tidak mati, diangkat ke surga, digantikan dengan orang. Siapa orangnya? Ada ditulis nggak di kitab Anda? Siapa orangnya pengganti itu? Anda jangan mengada-ada. Siapa penggantinya? Kalau memang itu Tidak disampaikan siapa yang menggantikan, Ya, berarti- tapi yang pasti ada. Tapi ada yang menggantikan. Tapi ada yang menggantikan. Siapa penggantinya? Berarti Anda pengarang siapa? Jelas dong. Tapi tidak disampaikan siapa yang menggantikan. Berarti tidak bisa dipercaya itu. Tidak bisa dipercaya. Ya, silakan aja. Anda percaya mau tidak percaya silakan aja. Silakan aja. Makanya Nah, sekarang permasalahannya menjelaskan itu. ya dia kan baca Mazmur 9. Aku lahir, mati dan hidup kembali. Apa artinya itu? Itu kan satu bagian kalimat itu. Iya, saya ngerti, saya paham. Setiap manusia itu memiliki 3 fase, Pak. Lahir, hidup, kemudian dia mati, kemudian dia dibangkitkan kembali. Tapi 3 kalimat fase itu kita itu. Ayat itu jaga, surat Maryam itu jangan kalian penggal-penggal. Kalau memang begitu berarti dia lahir lagi nanti. Kalau memang gitu Saya pun demikian, Pak. Saya pun demikian. Lahir, mati, bangkit. Saya pun begitu. Pertanyaan kan saya ada satu Bang. isinya begini. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada aku sejak aku lahir. Dia udah lahir. Mati dan hidup kembali. Berarti sejarah yang udah pernah terjadi. Mati. Ya, mati dan hidup kembali. Semoga itu bukan sesuatu yang sudah terjadi, Pak. Itu masih berdoa dia. Semoga berarti belum terjadi. Semoga, Pak. Berarti lahir juga belum terjadi. Pada saat dia dengarkan. Pada saat aku lahir, semoga kesejahteraan diberikan pada saat aku lahir. Pada saat aku lahir. Nah, sudah lahir. Ya, bos. Mati dan hidup kembali. Pada saat aku mati, belum mati. Nah, itu kan udah satu kalimat itu, jangan masih hidup dia sampai sekarang. Saya pun bisa mengatakan itu. Semoga aku sebagai Bang Suma diberikan keselamatan mulai dari aku lahir sampai aku mati sampai aku dibangkitkan kembali. Apakah aku Tuhan? Terjemahannya dan hidup kembali. Itu jangan Anda ganti-ganti. Dan hidup kembali, ada dan hidup kembali.
Tapi kalau Anda membawa Maryam, Pak, Maryam, Yohanes juga mengatakan dengan data yang sama. Oh, itu dulu dibahas, Bang, itu dulu. Iya. Dari kita. Nah, sekarang apa? Apa? Anda mengatakan wassalamu alaihi yawma wulid wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Itu juga adalah pernyataan Yohanes Pembaptis. Baca di data nomor 15 dari surah Maryam itu. Intinya gitu gini, loh. Bukan cuma Nabi Isa, tidak ada. tapi Yahya juga gitu loh. Ini pertanyaan saya untuk Bang Juma. Itu kan tadi dibilang digantikan Isa Al-Masih ya? Yes. Apa kesalahan Isa Al-Masih sehingga dia ingin dihukum? Ya itu dia tadi, dia mempengaruhi Bani Israel untuk ikut kepada dirinya. Makanya dikatakan di Al-Quran, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Orang Israel tidak percaya kepada dia, sama seperti pengakuan Yesus dalam kitab Saudara. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Bapa. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang kukatakan adalah yang diperintahkan oleh Tuhan, adalah Bapa kepada kalian. Tapi orang-orang itu tidak percaya. Nah, pengaruh Yesus semakin besar, orang-orang semakin percaya kepada dia, sehingga orang-orang yang tadinya membayar perpuluhan kepada imam-imam, rabi-rabi semakin berkurang. Itu ancaman bagi mereka. Maka mereka mengambil suatu siasat untuk menangkap agar tentara Romawi menangkap Yesus, agar dia diadili oleh kekaisaran Romawi, karena dia telah mengganggu orang Yahudi. Penghasilan mereka semakin merosot karena Yesus. Begitu, Pak. Nah, sehingga dengan silakan. Gimana? Nah, sehingga dengan adanya keadaan itu, Tuhan kemudian mengambil dan menyelamatkan Yesus. Terangkatlah dia ke langit. Tapi cerita ini seakan-akan terangkat dari kematian. Tidak. Bukan itu. Terangkat dari kematian itu cerita belakangan, Pak. Bukan. Ini cerita di kitab Saudara. Contoh misalnya. Contoh, saya kasih bukti. Bang, jangan dipaksakan. Justru Anda yang memaksakan. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara, Yesus makan ikan goreng itu untuk membuktikan dirinya bangkit dari kematian, atau untuk membuktikan dirinya Untuk membuktikan dirinya itu adalah Tuhan, atau untuk membuktikan dirinya bangkit dari pingsan? Coba. Bangkit dari kematian. Lah, kalau dia bangkit dari kematian, kenapa teman-teman murid-muridnya tidak percaya? Muridnya tidak percaya. Yang mana yang nggak percaya? Makanya baca kitab Saudara. Di Lukas, Bang, ketika aku sampaikan sama Bang bahwa Yesus itu bangkit, nggak percaya, ya sama seperti itulah orang itu, Bang. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan aku bangkit. Oh, begitu. Yes. Mana Yesus mengajarkan? Hai, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Aku sudah bangkit dari kematian. Mana? Malah dia mengatakan, inilah tanganku, inilah kakiku. Ada apa dengan kalian? Kenapa Yesus mengatakan begitu di dalam Lukas 24, 37, 38 sampai 40? Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena murid-muridnya mengira Yesus itu hantu. Loh, katanya kamu sudah mati, bos. Katanya kau sudah ditangkap sama Romawi. Katanya kau sudah dikubur, bos. Kok kamu ada di sini? Nah, murid-muridnya kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Bukti bahwa Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Dia lolos. Kalaupun dipaksakan, di dalam versi kitab Saudara, dia bangkit dari pingsan. Makanya Maria subuh-subuh hari Minggu itu bangkit dari pingsan. Di mana, Bang? Loh, kalau dia bukan bangkit dari pingsan, berarti bangkit dari mayat. Dari kematian. Berarti mayatnya hari ketiga sudah membusuk. Ya, itulah hebatnya dia tidak. Itu ancaman bagi mereka. Maka mereka membusuk. Terus kenapa Maria datang? Rempah-rempah untuk meminyaki Yesus pada hari ketiga. Bukan untuk obat itu, Bang. Tapi untuk apa? Yahudi itu. Di mana? Coba Anda tunjukkan ke saya tradisi orang Yahudi mayat diminyaki pada hari ketiga. Coba tunjukkan dan tertulis di mana? Itu obat. Coba tunjukkan dulu. Untuk apa Maria datang membawa rempah-rempah kepada kuburan? Untuk apa? Buat dulu ayatnya di mana itu untuk obat untuk Yesus. Tunjukkan ayatnya dulu. Oke, baik. Ketika hari Minggu subuh hari, Maria datang untuk meminyaki Yesus. Di mana tertulis itu? Di kitab Yohanes. Tunggu. Saya ingat dulu. Ada yang ingat sini, Akhi Sugi?
Ketika kemudian Maria datang pada subuh hari untuk bertujuan meminyaki Yesus. Mana ada mayat? Mana ada mayat? Iya, mana ayatnya? Diminyaki. Sabar. Saya nggak bawa Bible. Apa? Ini apa? Maria datang untuk meminyaki. Oh, minyaki Pak. Iya. Maria. Ada itu. Saya buka dulu. Yohanes 20. Lukas 7:36. Lukas 7:36 sampai 49 di situ anak. Lukas 7 ya, Bang? Anak Paulus. Ya, Lukas 7. Yang bertanya, seorang perempuan berdosa mengurapi Yesus. Markus 16. Tunggu. Anak Paulus. Coba Anda baca di Markus 16. Ya. Mana yang betul ini datanya nih? Aduh. Di Markus 16 juga ada itu Bang Zuma. Markus 16. Oh enggak, yang Lukas Iya. 7 tadi apa itu maksudnya? Di Markus 16, Bang. Markus 16. Oke. Iya. Setelah lewat hari Sabat, seperti itu ya, Bang Hadi. Iya. Kenapa sih selalu ketawa-ketawa? Setelah lewat Sabat, Ya, nggak sesuai Maria konteks. Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Membeli Salomo rempah-rempah. Membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mana ada tradisinya mayat hari ketiga diminyaki, dibelikan rempah-rempah. Itu tunjukkan pada saya. Di mana tadi Markus berapa itu, Bang? Ketawa dulu. Gantian ketawa kita. Boleh. Dikasih data ketawa. Bebas. Markus berapa itu? Markus 16. 16. Markus 16 ayat Ya, Markus 16. Nomor 1 kayaknya, nomor 1 sampai seterusnya coba. Markus tentang kebangkitan Yesus. Setelah Bangkit dari lewat pingsan hari Sabat, itu. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kuburan Yesus dan pagi-pagi benar jadi menurut di mana di sini yang dituliskan untuk mengobati? Nah ini Itu yang saya tahu. untuk meminyaki ini, meminyaki. Oh, meminyaki Ada untuk mengobati ya? Ya, terus untuk apa mayat diminyaki? Di mana Meminyaki itu tertulis? untuk mengobati. Iya, saya tanya dulu, Bang. Di mana Iya. tradisi Yahudi meminyaki mayat? Itu dulu jawab. Dikasih data, ini orang dikasih data dibelokkan lagi. Data yang meminyaki untuk mengobati itu di mana? Itu Lah. yang saya maksud. Dengar dulu. Yesus itu dikuburkan bukan di dalam tanah, Pak. Disimpan di dalam sebuah goa. Itu yang pertama yang perlu Anda pahami. Siapa yang menaruh di sana? Yusuf bersama siapa? Nikodemus dengan siapa? Maria. Kenapa mereka menyimpan di situ? Karena mereka tahu Yesus ini tidak mati, dia pingsan. Kenapa dikatakan dia pingsan? 1, ketika dia disalib hanya 3 jam di atas tiang salib. Sementara untuk membunuh orang yang disalib sampai dia mati itu berhari-hari. Yesus cuma 3 jam. Kedua, Yesus tidak dipatahkan kakinya. Ketiga, sebelum Yesus itu disalibkan, dia dikasih minum anggur asam. Setelah dia minum anggur asam, dia langsung kehilangan kesadaran. Sehingga nampak terlihat oleh prajurit Yahudi, ini orang sudah mati, tidak perlu lagi dipatahkan kakinya. Sehingga Maria, Yusuf buru-buru minta ke Pilatus, tolong turunkan segera jasadnya Yesus. Kenapa dia harus minta jasadnya diturunkan? Kenapa? Padahal aturan Yahudi, semua yang di atas tiang salib ketika hari Sabat, mau dia hidup, mau dia mati, harus turun. Tidak boleh ada yang sampai hari Sabat, karena sudah dianggap sebagai noda untuk hari Sabat. Maka orang yang di atas tiang salib, mayatnya tidak boleh dibiarkan, harus diturunkan dan dikuburkan. Tapi kenapa dia buru-buru pergi minta? Untuk apa dia minta? Toh dia pasti akan diturunkan. Karena kenapa dia diturunkan? Karena pada saat penyaliban, yang ada bersama dengan Yesus itu adalah Maria. Murid-murid lain pergi lari, tapi Maria ada di situ bersama dengan Yesus di tiang salib. Dialah yang tahu keadaan Yesus yang sesungguhnya. Yang tahu keadaan Yesus sesungguhnya, hidup atau mati, Maria. Makanya pada hari Minggu dia sembunyi-sembunyi datang ke kuburan itu, takut diketahui oleh tentara Romawi. Tapi sebelum ke sana dia beli rempah-rempah dulu untuk meminyaki Yesus. Makanya tidak dikatakan meminyaki mayat, tapi meminyaki Yesus.